Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari materi kuliah manajemen strategi tentang isu-isu MSDM. Nama kelompok kami yaitu saya sendiri, David Kasmal Gisari, 2. Kapisanda Kirana, 3. Rizky Caturabadi, 4. Mas Saifuddin. Berikut ini adalah penjelasan dari kelompok kami. Silakan dipelajari. Pengertian implementasi strategi. Secara umum, implementasi strategi merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Wellen dan Hanger, implementasi strategi adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran. Adapun isu-isu MSDM dalam implementasi strategi. Yang pertama, tujuan tahunan. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, mengelola konflik. Yang kelima, mencocokkan struktur dan strategi. Yang keenam, restrukturisasi dan rekayasa ulang. Yang ketujuh, menghubungkan kinerja dan kompensasi dengan strategi. Yang kedelapan, mengelola resistensi terhadap perubahan. Yang pertama yang dimaksud tujuan tahunan adalah aktivitas yang dilakukan setiap manajer dalam rangka pencapaian tujuan bersamaan. Tujuan tahunan adalah bagian dari tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan yang dibagi menjadi bagian kecil. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, menjadi mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu kebijakan. Kebijakan berguna untuk mengatasi masalah yang telah terjadi secara berulang-ulang dan menjadi panduan implementasi strategi. Berikut beberapa contoh isu yang kiranya membutuhkan kebijakan manajemen adalah: yang pertama, merekrut melalui agen penempatan tenaga kerja, kampus, dan surat kabar. Yang kedua, mempromosikan karyawan dari dalam atau merekrut dari luar. Yang ketiga, mempromosikan berdasarkan kinerja atau senioritas. Yang keempat, menegosiasikan secara langsung atau tidak langsung dengan serikat pekerja. Yang ketiga, merupakan alokasi sumber daya. Manajemen strategik memungkinkan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan, dan semua organisasi mempunyai minimal 4 jenis sumber daya, yaitu: yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya keuangan, yang ketiga, sumber daya fisik, dan sumber daya teknologi. Serta pengalokasian sumber daya yang tepat akan mempermudah pengimplementasian strategi, dan nilai nyata dari alokasi sumber daya serta pada hasil pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, mengelola konflik. Yang dimaksud konflik adalah perselisihan antara kedua belah pihak mengenai suatu masalah, seperti contoh berkaitan dengan penetapan tujuan tahunan dapat pula memicu munculnya sebuah konflik sebab setiap individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda. Cara mengelola konflik: yang pertama, penghindaran atau avoidance. Yang kedua, meredam atau diffusion. Yang ketiga, konfrontasi atau confrontation. Poin kelima, mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan strategi seringkali mengakibatkan perubahan struktur organisasi disebabkan oleh dua alasan utama. 1. Struktur organisasi menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilaksanakan.
2. Struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Terdapat 4 tipe struktur organisasi, yaitu pertama, struktur fungsional, 2 struktur divisional, 3 struktur strategik business unit atau SBU, 4 struktur matriks. Poin ke-6, restrukturisasi dan rekayasa ulang. Di dalam restrukturisasi terdapat perampingan, penataan, atau pengelompokan kembali menyangkut tentang hal pengurangan di dalam perusahaan. Kedua, rekayasa ulang adalah merancang ulang kembali proses yang menyangkut dengan suatu tugas atau kerjaan demi kelangsungan hidup perusahaan. Poin ke-7, menghubungkan kinerja dan kompensasi. Kebanyakan perusahaan saat ini memberikan kompensasi atas dasar kinerja dari para manajer dan karyawan. Menurut Richard Brown, sistem penilaian berdasarkan hubungan timbal balik dan perbedaan kinerja harus dimulai, yaitu sistem yang sering disebut pemeringkatan orang. Perusahaan yang tidak membedakan kinerja tiap karyawan akan berisiko kehilangan orang-orang terbaik. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan ancaman terbesar untuk penerapan strategi dengan sukses. Penerapan strategi dengan sukses tergantung pada kemampuan manajer untuk membangun iklim organisasi yang kondusif untuk menuju perubahan. Berikut 3 pendekatan strategi dalam menghadapi perubahan. 1. Strategi perubahan paksa. Yang kedua, strategi perubahan edukasi. Yang ketiga yaitu strategi perubahan rasional. Selanjutnya yang ke-9 yaitu mengelola lingkungan hidup. Tantangan ekologis yang dihadapi oleh semua organisasi mendorong para manajer untuk merumuskan strategi yang menjaga dan melestarikan sumber daya alam sekaligus mengendalikan polusi. Tantangan tersebut seperti pengemasan produk, pengurangan limbah, pemakaian energi bahan bakar alternatif, perhitungan biaya lingkungan dan pabrik daur ulang. Kemudian yang ke-10, menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya atau kultur yang ada yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Banyak riset mengindikasikan bahwa strategi baru seringkali digerakkan oleh pasar dan didikte oleh berbagai kekuatan kompetitif. Oleh karena alasan ini, mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya suatu perusahaan, di antaranya rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi, rancangan organisasi, model peran, dan penegasan positif.